Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome to SMA Namai Rawisya video. Today is our sixth meeting, so I hope you watch the video until the end. If you don't understand, please ask me on WhatsApp. Let's start. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa sih Miss yang mau dipelajari di pertidaksamaan kuadrat, ya kan? Nah, kita harus pelajari dulu definisinya ya, atau pengertiannya. Pertidaksamaan kuadrat itu artinya adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 ya, karena dia kuadrat. Kalau dia 3 berarti udah mungkin parabola dan lain sebagainya. Nah, bentuk umumnya apa aja sih Miss? Nah, itu bentuk umumnya ada sebagai berikut ya. AX kuadrat tambah BX tambah C bisa kecil sama dengan, bisa lebih besar atau juga lebih besar sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita nolkan ruas kanan. Itu artinya ruas kanan itu kita pindahkan semuanya ke kiri ya nak ya. Terus yang kedua adalah kita tentukan pembuatan nolnya. Lalu yang ketiga kita tulis pembuatan nolnya pada garis bilangan. Lalu kita tentukan tanda positif dan negatif dengan cara substitusi ke persamaan yang ada. Lalu kita arsir daerah yang sesuai dan kita dapatkan HP-nya. Contohnya nih soal nomor 1. Penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 4 dikali X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini udah difaktorkan, udah disederhanakan ya. Nah, jadi tinggal kita cari pembuat nolnya saja. Nah, untuk yang seperti ini berarti kita bisa buat X kurang 4-nya itu sama dengan 0. So, jadinya X-nya adalah 4. Yang satu lagi, X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya kita dapatkan adalah min 5. Nah, lalu kita buat ke dalam garis bilangan. Berarti yang di kiri itu adalah min 5. Kemudian yang di kanan adalah 4. Nah, di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti bulatnya penuh. Nah, itu dia. Nah, untuk menentukan tanda positif dan negatifnya, tinggal kita misalkan aja nih. Ke kanan 4 berapa ya misalkannya ya. Nah, misalnya kita pakai ini X-nya di sini sama dengan 5 ya. Nah, 5 ini kita substitusi ke sini nak. 5 dikurang 4 itu positif, 5 ditambah 5 itu positif. Berarti plus dikali plus itu jadi positif ya. Nah, untuknya di antara min 5 dan 4 kita misalkan ambil bilangan 0 ya. Nah, 0. Berarti 0 dikurang 4 itu minus, 0 tambah 5 itu positif. Min kali pos hasilnya minus. Dan ini hasilnya berurut ya, positif. Nah, yang diminta apa Miss? Lebih besar sama dengan. Berarti cari yang positif. Oke, berarti arsirannya adalah satu ke kiri, satu ke kanan ya. Ini dia. So, jawabannya adalah X besar 4 besar sama dengan 4 atau X lebih kecil sama dengan min 5 ya. The answer is A. Nah, soal selanjutnya X pangkat 2 dikurang X kurang 2 dikali X kuadrat tambah X dikurang 6 lebih besar dari 0. Nah, berarti ini nak kita faktorkan dulu ya yang sebelah kiri. Nah, itu jadinya berapa Miss? Nah, ini SMP ya, Miss nggak jelasin lagi ya, Miss nggak bisa. Itu faktornya adalah X dikurang 2 dikali X tambah 1. Oke, lalu yang di kanannya X kuadrat tambah X kurang 6 itu faktornya adalah X tambah 3 dikali X kurang 2 kecil 0. Nah, di sini sama ya X kurang 2-nya ya. Berarti kita bisa buat X kurang 2 pangkat 2 dikali X tambah 1 dikali X tambah 3 kecil 0. Pembuat nolnya adalah ini kita buat X kurang 2 sama dengan 0, X-nya adalah 2. Lalu yang ini X tambah 1 sama dengan 0, X-nya adalah min 1. Yang satu lagi X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 3. Nah, kita buat ke garis bilangannya. Karena di sini tidak pakai sama dengan, berarti bulatnya nggak penuh ya. Paling kiri min 3, lalu min 1, lalu 2. Nah, apa nih tandanya Miss? Kita misalkan angka nih. Di sebelah kanan 2 angka 3 ya, berarti masukin ke sini. 3 kurang 2 itu positif, dikuadratkan tetap positif. 3 tambah 1 positif, 3 tambah 3 positif, berarti plus.
Lalu untuk diantara min 1 dan 2 itu angka 0 ya, berarti 0 kurang 2 dikuratkan hasilnya tetap positif. 0 tambah 1 positif, 0 tambah 3 juga positif ya, berarti plus semua hasilnya. Nah lalu nih diantara min 3 dan min 1 adalah min 2. Kita masukin ke sini ya. Min 2 kurang 2, min 4 positif ya. Min 2 tambah 1 negatif. Min 2 tambah 3 positif. Plus kali min kali pos, hasilnya min ya. Nah jadi kalau untuk yang 3 bilangan itu nggak berturut ya nak ya. Nggak plus min plus, enggak. Bisa jadi plus plus min kayak soal kita ini. Lalu ke kiri min 3 itu min 4. Masukin ya, berarti nanti hasilnya itu jadi positif ya, itu dia. Nah mintanya lebih kecil miss, berarti inilah jawabannya. X lebih kecil min 1 dan lebih besar dari min 3 ya, so the answer is E ya. Kita bahas tentang daerah himpunan penyelesaian ya. Jadi untuk menentukan HP-nya, yang pertama itu kita harus tahu nih dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Dilihat dari koefisien X pangkat 2-nya ya, nilai A-nya. Lalu kita tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dengan syarat Y-nya adalah 0. Lalu tentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X-nya 0. Lalu kita tentukan titik puncaknya atau bisa juga namanya titik ekstrim atau titik balik. Lalu kita gambarkan sketsanya dan terakhir kita gunakan titik uji supaya tahu arsirannya kemana ya gitu. Nah kalau pernyataannya nanti ketika kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0 bernilai benar, maka arsirannya menuju 0,0 ya, titik asal. Tapi kalau dia bernilai salah pernyataannya, berarti arsirannya harus menjauhi. Contohnya ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari persamaan Y besar sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6 ya. Oke, nah ini A-nya positif ya, Miss. Nah, A-nya sama dengan 1, berarti dia terbuka ke atas ya, senyum. Nah, yang pertama kita cari dulu titik potongnya, titik potong dengan sumbu X. Berarti syaratnya adalah Y-nya 0 ya. Nah, itu dia. Yuk kita masukin, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6. Faktornya adalah X tambah 3 dikali X kurang 2. So dapatnya X-nya min 3 dan X-nya adalah 2. Berarti titiknya min 3,0 dan 2,0. Setelah itu kita cari titik potong dengan sumbu Y ya. Berarti X-nya adalah 0. Oke, berarti jadinya Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 6. Dapatnya adalah min 6. Titiknya berarti adalah 0,6 ya. Sekarang kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu berarti X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Berarti B-nya adalah 1 miss ya, koefisien X 1 per 2 kali A, A-nya adalah 1. Berarti jadinya min 1 per 2 ya. Oke, atau kita bisa buat ini min 0,5 ya. Lalu ya puncaknya berapa miss? Nah, F dari min setengah ya, kita masukin. Berarti jadinya min setengah pangkat 2 ditambah min setengah dikurang 6. Ini hasilnya 1/4 dikurang setengah dikurang 6. Penyebutnya 4 ya. Berarti ini jadi 4. Nah ini 1 ya, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Ini jadinya 24 sama dengan 1 kurang 2 min 1 jadinya min 25/4 ya. Ini berarti sekitar min 5 komaan ya. Oke, sekarang kita gambar nih Miss. Gambar. Nah, tadi titiknya min 3 ada ya, min 3 di sini, lalu ada 0,6 di bawah berarti ya. Min 6-nya di sini, terus ada 2,0, terus ada min setengah. Oh, berarti ini terlalu dekat nih. Berarti min setengahnya di sini, lalu di sini kita buat berapa tadi ya? Min 3 ya. Nah, itu dia.
Oke, yang pertama min 3,0 berarti di sini Miss, lalu 2,0 di sini, lalu 0,6 di sini. Titik puncaknya berapa? Min setengah ya, berarti di sini koma min 5, berarti di sinilah ya titik puncaknya Miss. Nah, ini dia. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini dia. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, arsirannya kemana Miss? Ya pakai titik uji ya, titik uji. Pakai 0,0. Yuk kita masukin. Berarti jadinya 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6. Nah, 0 lebih besar enggak dari min 6? 0 lebih besar dari min 6. Iya Miss, bener dong ya. Nah, kalau benar berarti pernyataannya harus menuju 0,0 arsirannya Miss. Ya udah. Berarti arsirannya kemana? Ke dalam dia. Jadinya arsirannya menuju 0,0 ini dia ya. Oke, itu dia. Oke, nah sekian untuk pertemuan kita hari ini. Miss ada kata-kata motivasi untuk kalian ya. Nah, jadi katanya seperti ini, berhentilah mengeluh karena mungkin saja hidup yang kita keluhkan itu bisa jadi adalah hidup yang orang lain inginkan. Jadi kalau sekarang capek belajar, jangan cepat mengeluh ya. Intinya bersyukur karena di luar sana masih banyak yang belum bisa sekolah seperti kalian. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. See you on next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.